Pak, kita hanya orang miskin, Pak. Bapak seharusnya melindungi kita. Oh, satu lagi. Kalau kalian berdua berani menginjakkan kaki di perusahaan saya lagi, saya akan bawa kalian ke jalur yang gak akan kalian pernah bayangin sebelumnya. Kalau ulah kalian ini bisa membuat beberapa keluarga itu jadi terlantar. Setuju? Seandainya keluarga kalian yang terlantar, kalian mau? Hah? Enggak, Bu. Enggak kan? Enggak. Hanya punya otak itu dipakai, bukan cuma ditaruh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala. Kita itu harus mempertahankan hak kita. Betul, karena tanah ini adalah tanah dari nenek moyang kita. Kalau semisal dia mau gusur sembarangan, itu termasuk hukum. Itu betul. Kita harus datengin perusahaan tersebut dan kita minta keadilan agar rumah kita itu nggak digusur. Bentar. Kita mau minta keadilan, tapi kita cuma berdua. Kita mempunyai surat-surat tanahnya. Tapi mereka bilang tanah kita itu tidak diakui dan tidak mempunyai surat-surat yang sah. Nah, buktinya kita mempunyai surat-surat tanahnya. Aku yakin ini pasti ada kecurangan dari perusahaan PT apa namanya? Aku nggak tahu lah nama perusahaannya. Yang penting kita itu harus mempertahankan tanah milik kita. Semangat! Semangat dong! Kita itu hidup di negara ini harus menciptakan kedamaian, Fer. Iya. Aku minta tolong sama siapa ya? Kamu udah siap nanti? Siap dong. Iya, bagus. Mas, Mas, kebetulan kita ketemu di sini, Mas. Saya boleh minta tolong nggak, Mas? Soalnya ini urgent banget, Mas. Boleh minta tolong nggak? Nggak sibuk kan? Nggak pada sibuk kan? Saya sibuk, Mbak. Enggak. Boleh. Sama teman saya juga sibuk, Mbak. Sekarang kita itu ada urusan yang sangat penting, Mbak. Kasihan, Fer. Kita bantuin dong. Apalagi kamu ngerti tuh masalah mesin tuh. Tapi kita kan sibuk ngurusin hidup kita. Kalau kita diusir dari tanah kita sendiri gimana? Fer, gini, Fer. Kalau PT itu tidak akan mungkin pindah, Fer. Tapi kalau perempuan ini ditinggal sendirian di sini, Fer. Kamu tahu sendiri, jalanan ini sepi, Fer. Kalau dia kenapa gimana? Ya udah deh, kita bantuin. Nah, gitu dong. Serius, Mas, mau bantuin saya? Kenapa mobilnya ini? Nggak tahu, Mas. Ini tiba-tiba miring gini di jalan, terus nggak mau nyala lagi. Mungkin mobil ini kurang perawatan ya. Masa mobil sebagus ini mogok? Aduh, Mas. Saya juga kurang tahu sih, kurang paham. Soalnya saya tuh baru beberapa minggu ini pakai mobil ini. Bensinnya ada? Ada. Baru semalam aku isi di SPBU, aku fullin tangkinya. Coba buka, kap. Oh ya, ntar. Coba kamu lihat spionnya, Fer. Mungkin spionnya yang rusak, Fer. Mana hubungannya spion sama mesin? Udah, Mas. Tahu. Pegang. Wow. Mesinnya gawat, Fer. Mobil bagus ya, memang mesinnya kayak gini, gede. Kenapa, Mas? Kayaknya aku nggak ngerti deh. Ini mobil keluaran terbaru soalnya. Waduh, mobilnya panas, Fer. Aku belikan
obat penurun panas dulu ya. Kamu itu jangan malu-maluin aku ya. Loh, Mobil di mana-mana mestinya itu panas kalau dipakai. gitu. Jadi gimana Mas? Bisa nggak? Duh, mana keburu banget lagi. Gini ya Mbak, saya kalau mesin-mesin kayak gini saya kurang paham. Tapi kalau Panther, Kijang, Carry, Avanza, Xenia, saya bisa memperbaikinya Mbak. Tapi kalau ini, Ya emang apa bedanya sih Mas sama mesin-mesin mobil yang lain? ya beda lah Mbak. Bentuk mesinnya udah beda. Kalau ini mah saya bisa, tapi saya takut salah memperbaikinya Mbak. Soalnya gimana kalau Mbak datang ke ahlinya aja Mbak? Ya masalahnya, saya mau datang ke ahlinya pun gimana caranya Mas? Masa ya mobilnya mau saya dorong sendirian? Nggak Telepon, kuat. Mbak. Telepon dulu. Mas, saya dari tadi udah nelpon montir sana sini nggak ada yang ngangkat. Pada sibuk semua Mas. Kalau dari tadi udah ada montir yang bisa nanganin mobil saya, nggak mungkin mobil saya masih ada di sini sampai sekarang. Fer, terus gimana solusinya ini mobil? Ya dorong. Hah? Kita berdua? Iya. Siapa lagi? Bisa encok aku, Fer. Udahlah. Ini kan niat kamu dari awal. Kalau mau bantu orang, itu jangan setengah-setengah. Ayo dorong. Kirain kamu ngerti mesin seperti ini, Fer. Ya, aku ngerti sedikit. Tapi nggak ada waktu memperbaiki di sini. Bisa 2 jaman. Udah, yuk. Mbak, nanti kalau semisal nyala, berarti akinya Mbak itu lemah. Oh gitu ya? Mbak itu harus ganti aki. Oke. Sama dinamo, coba dicek juga. Oke. Nanti kalau mobil aku udah nyala, nanti aku bawa ke bengkel deh. Langsung dicek semuanya aja Mbak. Sekarang kan udah canggih pakai laptop. Gitu ya? Iya, soalnya ini mobil terbaru. Terus kalau kalian dorong aku ngapain dong? Ya kamu di sini Mbak di dalam. Ngapain? Ya atur setirnya Mbak. Kalau didorong nabrak tembok gimana? Ya juga sih. Yaudah yuk cepetan. Saya lagi buru-buru nih. Orang kaya kok tell me ya. Mbak, saya nitip ini ya. Hehehe. Ambil. Kenapa? Itu berkas penting kita. Kenapa dikasih sama orang? Kan aku susah mau dorong sambil pegang ini, Fer. Ayo Mas. Aku nggak kenal sama dia. Udah, yuk. Sini kamu sini. Main dikasih-kasih. Yuk. Ayo Mbak, siap. Iya Mas, sudah siap. Yaudah ya. Ya. Ayo dorong. Ya pakai tangan 2. Dorong. Yuk cepat. Udah hidup, Fer. Ya. Berat juga tuh mobil. Lihat aja badannya mobilnya udah besar kayak gitu. Loh, kenapa mundur dia? Mungkin mau bilang terima kasih pada kita, Fer. Alhamdulillah. Apa lihat? Capek. Ada air enggak ya? Mas, terima kasih banyak ya. Makasih. Iya, sama-sama Mbak. Oh iya. Pasin. Oh iya, tunggu. Kamu kebiasaan kamu ini. Modus. Oh iya, bentar Mas, bentar. Ini sebagai tanda terima kasih saya sama Mas karena udah bantuin mobil saya ya. Jadi ini buat Mas. Oh, sudah Mbak. Kita itu ikhlas Mbak. Iya, kita ikhlas, Mbak. Mbak itu nggak usah pakai seperti ini. Kita itu ikhlas. Kasihan. Nolong Mbak itu kasihan karena di sini tuh sendiri. Iya nggak apa-apa Mas. Ngapain? Ngapain dimasukin? Sini. Sini. Namanya membantu orang itu tidak boleh pamrih. Mana? Kita dipaksa, Fer. Udah. Sini. Mas, udah nggak apa-apa. Saya ikhlas juga kok ngasihnya sama kalian. Oh, enggak Mbak. Kurang.
Udah gak ada, Fer. Mana? Udah gak ada, Fer. Sini. Aku tahu sama kamu. Sini. Dasar. Katanya mau bantu orang, tapi dikasih uang diterima. Ini Mbak, saya kembalikan lagi uangnya. Kita itu membantu Mbak dengan niat yang tulus untuk membantu Mbak ya. Udah, Mbak simpan aja. Nanti kalau ada orang yang membutuhkan bantuan Mbak bantu juga. Itu aja. Ini gimana ceritanya sih kok uangnya dikembaliin? Kan katanya nggak boleh nolak rezeki. Saya itu ikhlas ngasih sama kalian Iya, karena Mbak. kalian udah bantuin mobil saya. Saya paham Mbak, kalau rezeki kita bekerja, kita patut untuk menerimanya. Tapi ini kan saya membantu Mbak nih dorongin mobilnya. Mbak ngasih uang sama saya. Jadi nanti ujung-ujungnya kita itu pamrih kan? Kita nggak dapat pahala dari yang atas sudah membantu orang. Ya, tapi saya juga... Gini aja lah Mbak, kalau Mbak ingin membalas kebaikan kita, Mbak nanti kalau semisal bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan Mbak tolong orang itu, saya anggap lunas bantuan saya ke Mbak. Gimana, deal? Deal. Ya, nama saya Ferry. Ya udah, perkenalkan nama saya Putri. Nama yang indah dan cantik seperti orangnya. Terima kasih banyak ya karena udah bantuin mobil saya dan ya nanti saya kalau ketemu sama orang yang membutuhkan pertolongan saya pasti saya tolong kok. Siap. Kalian ngomong-ngomong mau kemana sih? Kami ada urusan. Oh. Ya udah, Mbak kalau mau berangkat silakan. Iya. Kita juga mau berangkat ya. Ya. Saya lagi buru-buru soalnya. Iya. Ya udah terima kasih banyak ya Mas. Ini Mas siapa namanya? Romi, dia itu Romi. Romi Pace. Ya udah, silakan Mbak. Nanti Mbak itu terlambat urusannya. Ya udah. Silakan Mbak. Permisi. Kamu itu kurang pinter, Fer. Apa? Udah tahu jelas-jelas udah ada rezeki di depan kita, kamu menolak. Rezeki itu tidak ada yang tertukar. Rezeki setiap orang itu sudah diatur masing-masing. Nah, itu rezeki Kalau kita dapat rezeki, pasti itu rezeki yang halal. Tadi memang rezeki, tapi kita tadi membantu dia. Kita itu tidak mengharapkan pamrih dari dia. Bukan, aku tahu, Fer. Kamu itu modus kan? Kamu itu suka kan sama dia? Mana? Nyaku. Ya udah, berangkat yuk. Punya kamu yang cuma berapa petak? Cuma satu petak, luas 100, ngelunjak. Pagi Pak Vero. Ya, pagi Bu Vina. Iya. Telat Bu Vina. Telat. Komentar terus ya. Maaf Bu. Gak bawa jam Bu. Nah, itu kamu itu teledor sendiri. Kamu masih belum pakai jam, udah ngatain saya telat. Coba cek di HP kamu jam berapa? Jam 8.20 Bu. Telat 20 menit Ibu. Denda 20.000. Sejak kapan ada peraturan denda-denda kayak gitu? Atasan Bu. Saya kan cuma jadi pengaman di sini Bu. Karyawan yang telat dilarang masuk. Kalau maksa masuk bayar 20.000. Uang kas katanya. Jadi telat beneran ya Pak Vero? Telat. Coba jam tangan Ibu. Iya Pak. Kalau uang 20 nanti saya makan siangnya pakai apa dong Pak? Itu terserah Ibu. Salah siapa Ibu telat? Ayo bayar Bu. Sekarang juga Bu. Ya bentar dong. Ini gimana sih? Galak banget jadi pengaman. Berapa? 20.000 Bu.
Nanti pasti di-storein ke dalam kas kan? Iya, Bu. Tidak Ya udah. diambil saya, Bu. Kan 5.000 dong uang aku, Vera. Udah, Bu. Cepat masuk, Bu. Ajar ya. Terima kasih, ayo cepet-cepet dibuka. Besok-besok aku mau jalan setengah jam lebih pagi biar nggak bayar. Terserah Ibu. Selamat bekerja, Bu. Bikin emosi aja masih pagi, Bu. Sebel aku. Terus, Pak. Bapak atau Ibu ya? Terus. Mentok di timur. Ada mobil baru. Sebagai penghormatan aku buka pintu mobilnya aja. Sebentar, Bu. Terima kasih. Bu Putri, Iya. saya kira tamu dari luar, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya tidak mengenali mobil Ibu yang putih ini. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, tamu-tamu saya udah ada yang datang. Hari ini ada meeting kan? Iya, benar sekali, Bu. Sebagian sudah ada yang datang dan sebagian pula masih ada di jalan. Oh gitu. Ini udah siang. Ini jam berapa sih? Saya lupa nggak pakai jam tangan lagi. Saya juga, Bu. Jam 8.30, Bu. Aduh. Setengah 9. Gara-garanya mobil saya tadi tuh mogok. Fortunernya mana, Bu? Fortunernya lagi di bengkel biasa servis bulanan. Kalau yang ini kan jarang saya pakai. Nah, itu, Bu. Pasti akinya mungkin, Bu. Iya sih. Tadi orang yang bantuin saya juga ngomongnya gitu. Benar sekali, Bu. Barang-barang elektronik atau seperti ini mesin, kalau jarang dipakai, itu bakalan berkurang, Bu. Wah, kamu paham ya tentang mobil kayak gini? Bapak saya itu bengkel. Monggo silakan, Bu. Oh, ya udah, saya masuk dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Cantik pula kau, Bu. Kapan kau jadi istriku, Bu? Masih lanang nih, Bu. Tugas sudah selesai, tinggal laporan-laporan ke atasan. Ini Fer. Iya di sini. Stop. Ada apa ya kalian berdua datang ke kantor ini? Saya mau ketemu sama atasan Bapak. Ada Permisi ya, kepentingan Pak. apa? Ini masalah penting banget, Pak. Saya mau ketemu sama atasan Bapak. Permisi ya, Pak. Kamu gak ada aturan orang desa ini. Pak, jangan kasar-kasar dong, Pak. Gak usah nunjuk-nunjuk. Kedatangan kita ke sini mau mengambil hak kita, Pak. Hak apa? Kita mau menuntut keadilan kita. Keadilan apa? Nih, Pak. Nih, Pak, lihat, Pak. Ini surat-surat tanah kita yang sah, Pak. Pak, saya mau langsung ketemu sama atasan Bapak. Saya permisi ya, Pak. Bentar. Sini kalian. Pak, saya udah bilang, kedatangan kalian mungkin minta sumbangan ya. Dengan alasan kalian minta keadilan. Pak, kita nggak minta sumbangan, Pak. Mau kemana kamu? Hah? Sekali lagi kalau kamu maksa masuk kantor ini, aku buang kamu. Pak, kita itu tidak punya kepentingan sama Bapak. Kita mempunyai kepentingan sama yang mempunyai kantor ini, Pak. Pak, saya penanggung jawab di kantor ini. Saya keamanan. Pak, ini masalah hidup kita, Pak. Betul, kita Pak. mau tinggal di mana kalau tanah kita dan rumah kita mau digusur, Pak? Ya itu terserah kalian. Kalian mau tinggal di kolong jembatan, di tengah sawah, itu terserah kalian. Yang terpenting, kalian tidak diizinin masuk di kantor ini. Ujung-ujungnya kalian cuma minta sumbangan kan? Banyak orang yang pengen masuk ke kantor ini. Ya dengan alasan minta keadilan. Ujung-ujungnya minta uang. Begitu toh? Udah, kalian pergi dari kantor ini.
Gimana dong? Kita terobos aja, Fer. Lagian bodyguardnya kan cuman kurus-kurus kecil seperti ini, Fer. Kita Iya. itu besar-besar, Fer. Ya udah terobos aja yuk. Yuk. Ngomong apa kalian? Saya sudah bilang, saya sudah tegaskan terhadap kalian bahwasannya kalian angkat kaki dari perusahaan ini. Waduh. Ini yang dinamakan gerimis mengundang. Ya, biasa liur saya itu kalau ngomong keras terlalu muncrat-muncrat. Oh, sudahlah. Sikat. Yuk. Yuk. Hehehe. Mau kemana, woi? Lo. Tunggu di situ. Diam aja di situ kamu. Ayo masuk. Kamu masuk. Aku cuma ingin bertemu dengan atasan kamu. Aku cuma ingin menuntut keadilan kita. Nah, betul. Dengerin. Bayangkan jika rumah kamu dan tanah kamu digusur secara paksa. Gimana? Saya hanya disuruh, saya cuma Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Ayo, rasain. Pak Bos. Pak Vero, kenapa di situ Pak Vero? Turun. Takut Pak Bos, tinggi Pak Bos. Kamu siapa? Oh, kalian kesini nggak tahu saya siapa? Bapak pimpinan di sini ya, Pak. Saya dan teman saya ingin menuntut keadilan, Pak. Rumah saya beserta dengan tanahnya itu sah milik kita, Pak. Gini, kalau mau membangun suatu perusahaan di masyarakat miskin, di daerah yang terpencil ya gini. Hai, kamu diam kamu. Pak Vero, turun aja Pak Vero. Pak. Kamu menuntut keadilan kan? Iya kan? Ini surat-surat tanah saya, Pak. Saya nggak peduli apa isinya, yang penting Sobek aja. nggak bermanfaat. Pak, kamu kesini nggak? Pak, terus siapa yang mau bertanggung jawab atas kegaduhan Bapak ini? Mas, nggak usah ngomongin soal tanggung jawab sama saya ya. Kalian bangun rumah di sini aja nggak ada izin sama saya. Ini bahaya nih. Pak, kita udah bertahun-tahun, Pak, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun orang tua kita tinggal di situ, Pak. Orang tua kalian kan, bukan kalian lahir. Kalian nggak tahu apa-apa soal tanah ini. Ini tanah milik saya, milik PT saya. Jadi kalian gak usah macem-macem. Apalagi kamu ngomong soal tanggung jawab. Pak, buktinya udah jelas nih ya, Pak. Ini hak milik kita, Pak. Ini tanah-tanah kita, Pak. Ini sertifikat asli. Dan ini juga ada denahnya. Ada juga aktenya, Pak. Betul, Pak. Terus tiba-tiba tanah kita diakui oleh PT ini, Pak. Maksudnya apa, Pak? Pak Vero ini gimana, Pak? Kalau Pak Vero sudah berusaha menginterkan mereka, mana bisa mereka masuk, Pak, melewati Bapak yang katanya seorang taekwondo atau apa itu? Sebenarnya saya sudah melarang dia untuk masuk ke PT ini, Pak. Tetapi warga kampung ini memaksa saya, Pak. dan digendong saya sampai ke gerbang, Pak. Tolong, Pak, jangan membahas ke bahasan yang lain, Pak. Pak, kita butuh hidup, Pak. Kita butuh kenyamanan, Pak. Kalau butuh hidup ya udah hidup. Emang sekarang kamu apa? Mayat berjalan. Ya, Pak. Lagian kamu ya. Dan kamu, dengerin saya. Kalian ini sudah melanggar properti saya, masuk secara maksa. Nah, benar, Pak. Pak, saya cuma masuk ke dalam gerbang, Pak. Cuma dari sini ke sini, Pak. Cuma kamu bilang. Tapi Bapak sudah mengaku tanah kita dan mau menggusur rumah kita secara paksa, Pak. Yang mengaku-ngaku itu kamu dan kamu ya. Kalau kalian nggak tahu berarti orang tua kalian yang paksa membangun perumahan di daerah itu ya. Pak, gini ya, Pak. Jangan salahkan orang tua kami, Pak. Pak, ini udah bukti jelas, sertifikat dan denah tanah juga ada di sini. Kalau Akte bicara juga. soal bukti ya, ini tuh bisa dibeli, Bos. Ya, Pak. saya ini orang yang sangat cerdas, Bos, di sini. Berarti Bapak sudah membeli tanah kita dari orang yang bukan miliknya, Pak. Ini milik kita, Pak, milik kita. Aduh, kalau soal ini bisa dibeli lagian ya. Kalau soal tanda tangan sudah jelas. Saya yang sah di sini. Pak Vero, daripada mereka ini buat keributan di dalam juga rapat, usir aja mereka. Pak, gak bisa kayak gitu dong. Mohon maaf. Di dalam ada rapat, ada klien besar, ya. Kalian bikin kegaduhan di sini, itu sudah melanggar hukum. Pak, ini tanah kita, Pak. Gak bisa, Pak. Pak, Ayo, Pak. Di matamu aku tak bermakna, tak punya Pak. Kita hanya orang miskin, Pak. Bapak seharusnya melindungi kita. Oh, satu lagi. Kalau kalian berdua berani menginjakkan kaki di perusahaan saya lagi, saya akan bawa kalian ke jalur yang gak akan kalian pernah bayangin sebelumnya. Pak, ini tapi kan hak kita, Pak. Jangan dekat-dekat saya, kamu bau.
Pak, tolonglah Pak. Pak, jangan kayak gitu dong Pak. Emang biarin masuk Pak Vero ya. Baik, Pak. Saya anti sama masyarakat miskin kayak kalian. Pak, tolong jangan kayak gitu dong Pak. 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 Pak, jangan gusur tanah kita dong Pak. Bantu kita dong Pak. Kita itu sama-sama manusia Pak. Kita berdua ini orang tidak punya Pak. Harusnya Bapak membantu Pak, kita tolong Pak. Pak. Ini udah jelas-jelas hak kita Pak, tanah Betul, kita Pak. Kalian pengen untung sendiri. Kalau aku bantu kalian, aku yang rugi. Aku yang bakalan dipecat kalau bantu kalian. Saya hanya bekerja di sini dan saya hanya ditugaskan. Siapa yang berhak masuk dan siapa yang dilarang masuk. Pak, di mana kita ambil untung Pak? Kita cuma mempertahankan tanah milik hak kita sendiri Pak. Kalau tanah itu diakui Pak, diambil, kita mau tidur di mana Pak? Kita nggak punya tempat tinggal lagi Pak. Tolong Pak, bantu kami Pak. Mas, tolong Mas. Tolong bilang sama atasan Bapak, jangan gusur tempat kami Pak. Tetap tidak bisa, karena ini sudah disahkan oleh PT kami. Pak, kalau Bapak membantu kebenaran, Bapak itu bakalan mempunyai pahala yang sangat banyak Pak. Terjamin nanti Pak. Sudah, lebih baik kalian pergi aja dari kantor ini. Percuma, kalian meminta keadilan di PT kami. Ngapain tetap ada di sini? Kita mau nuntut Tendang kalian berdua. Kita mau nuntut keadilan kita Pak. Ini tanah milik kita Pak. Sebelum Itu aja. tanah kita ini dikembalikan Pak, kita tidak akan pergi dari kantor ini Pak. Iya Pak, betul. Terserah. Semangat hidup. Terserah kalian. Kalian mau minta apa? Tetap aja gak guna. Pergi cepat, ayo pergi. Enggak. Enggak. Kita akan menuntut hak kita. Sobek Ini Pak. hak kita. Bapak harus tanggung jawab nih. Fer, gimana untuk selanjutnya Fer? Udah. Kita harus semangat tetap. Kita tungguin di sini. Aku yakin Fer, kalau kita bakalan mendapatkan keadilan Fer. Iya. Udah. Mau berapa lama pun kita duduk di sini, 1 tahun kayak gak apa-apa. Yang penting tanah kita jangan sampai jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab. Betul, Ini tanah milik kita. Betul, Fer. Kita harus perjuangin. betul Fer. Ada-ada aja orang miskin sekarang. Pak Gigi, Ya Bu. itu di depan ada apa ya kok rame-rame? Biasa masyarakat miskin minta sumbangan lagi Bu. Sumbangan? Iya Ibu. Tapi kenapa kok sampai rame gitu ya? Untuk yang satu ini kasusnya nggak berbeda Ibu. Mereka maksa minta sumbangan jadi saya nggak bolehin masuk Ibu. Ya maklum Bu, rakyat jelata kan seperti itu. Minta sumbangan terus. Oh gitu. Ya udah, saya minta tolong ya, tolong kondisikan keadaan di luar gerbang biar nggak rame. Oh, siap. Soalnya kamu tahu kan, di dalam lagi ada meeting dengan Siap, klien Ibu. besar saya. Siap. Ya, saya nggak mau ya gara-gara mereka, suara-suara mereka itu meeting saya jadi terganggu. Siap Ibu. Oke? Saya kondisikan Ibu. Ya udah kalau gitu. Siap. Ayo Vina. Iya Bu. Itu saya usir. Ada apa sih sebenarnya? Ya itu masyarakat ya biasa lah minta sumbangan gitu. Tapi yang ini kayaknya dia ngaku-ngaku punya tanah di sini. Ya terus? Ya terus gimana lagi ya saya usir lah. Saya takut bos tahu. Kamu jangan sampai Bu Putri tahu ya. Kamu harus kondisikan sebagaimana mungkin, harus tetap jangan Bu Putri sampai tahu. Iya Vin, tapi masalahnya dia tetap di depan. Dia nggak mau pergi dari perusahaan ini. Ya ampun, bahaya kalau gitu. Ya udah, bentar lagi sehabis meeting aku bakalan urusin sama kamu ya. Ya udah coba kamu yang ngomong deh, aku udah pusing ngadepin mereka. Ya kamu juga harus ikut ngomong dong. Ya udah aman. Pokoknya Bu Putri nggak bakalan tahu, aku jamin itu. Udah Ya, cepet. Ya udah, nanti Bu Putri curiga lagi. Jadi kita langsung aja manggil Vero. Gimana? Ya iyalah Pak, emangnya mau panggil siapa lagi? Kan Pak Vero tuh keamanan di sini. Tapi tadi meskipun dia keamanan, dia tuh Loh. Tuh kan? Aku bilang juga apa, dia nggak mau pergi, Vina, mereka tuh. Pak, diem dulu, nggak usah ngerocos, bisa nggak sih? Pak Vero, sini. Iya Pak Vero. Buka dong. Ada apa, Bu? Pak, kamu ini gimana sih?
Kan aku tadi suruh usir mereka, kok dia bisa tetap di situ sih, gimana Vero? Pak, dia itu tidak mau pergi dari kantor ini, Pak. Terus saya mau gimana lagi, Pak? Diusir Tapi- sudah. Vero dengerin ya, tapi setidaknya jangan sampai mereka itu duduk di depan kantor kita, kan bisa merusak pemandangan. Kamu seharusnya sebagai pengaman, jangan cuma bisa tegas kepada karyawan sendiri, harus tegas sama orang lain dong. Baik, Bu. Dan itu masalah kamu, Vero. Baik, Pak. Sekarang juga saya usir ya, Pak. Bu. Kalau kamu nggak bisa nanganin, biar kita aja nanganin. Iya, Bu, silakan, Bu. Udah. Buka dong. Stop gedor-gedor. Bu, kita mau tanah kita dikembalikan, Bu. Betul, Bu. Kamu ini nggak ngerti bahasa manusia ya? Kan saya udah ngomong tadi pergi dari sini sebelum kamu nggak jadi apa-apa, tahu nggak? Kami nggak akan pergi sebelum tanah kami dikembalikan. Wah. Dan rumah kami jangan digusur. Kalian kan juga manusia, kita juga manusia. Tolonglah, kasih hati terhadap kami. Ini milik kami. Emang kita ini nggak punya hati. Kenapa kalau kita ini mau kasih hati sama kalian? Kalian kenyataannya kalian bisa carikan rumah yang lain, nggak harus tinggal di rumah satu itu. Saya nggak punya apa-apa lagi, Bu. Tanah itu satu-satunya peninggalan dari orang tua saya. Dan rumah itu adalah satu-satunya milik saya. Betul, Bu. Apapun itu alasannya, tidak bisa mengubah kewajiban dari kita. Dan itu Kewajiban juga bukan apa? urusan saya itu. Kok malah curhat kamu ini? Kewajiban apa yang kalian maksudkan? Ya maksud kita kewajiban untuk membangun perusahaan juga di sana. Ya Proyek nggak- harus tetap jalan. Ya nggak bisa gitu, Bu. Ini tanah milik kita. Kenapa main bangun gusur sembarangan? Tanah milik kalian. Emangnya kalian punya sertifikat? Ini, punya Bu. akta tanah? Ini, Bu. Mentang-mentang ibu banyak uang, di pengadilan kita kalah, ya. Karena kita nggak punya uang, kita nggak punya dana untuk memperpanjang ke pengadilan. Ya kalau udah tahu kalah, kenapa sekarang masih maksa? Tapi ini asli, Pak. Aduh, pengadilan itu lebih asli ya daripada ini. Ini bisa dibeli, Mas. Tahu kan? Jadi kalian percuma ngomong sama kita itu, kalian ini dianggap tidak ada omongan sama sekali. Sudahlah, kalian bisa tinggalkan di kolong jembatan, nggak usah repot. Hidup itu cuma satu kali, jangan pernah dibikin repot. Tapi untuk apa saya mempunyai sertifikat tanah ini? Akta ini asli. Ini bukan dibuat-buat. Gimana nih, Bu? Bu, Pak, Ya udah, pergi. Pergi. Jangan pakai Sekarang dong. Ada apa ini? Gini Bu, kita bisa jelaskan. Mbak yang tadi, Mbak, tolong bilang sama Bapak sama Ibu ini, Mbak, tolong jangan ambil tanah kami dan jangan gusur rumah kami secara paksa. Ini bukti otentik yang kita miliki. Ini sertifikat tanah kami dan ini sertifikat semuanya, akta semua ada di sini lengkap. Bu, ini Jangan palsu, Bu. jangan digusur, dibangun proyek. Iya, Bu, sertifikat ini asli, ada tanda tangan dari Pak Kades. Loh, Ki, Vin, kalian bilang kalau tanah itu nggak ada pemiliknya kan? Ya emang Tapi nggak- kenapa ini tiba-tiba datang mereka berdua dengan membawa surat-surat lengkap kayak gini? itu bisa dibeli, Ini maksudnya Bu. apa? Ini maksudnya apa? Hah? Ini bisa dibeli, Pak. Mana mampu saya beli, Pak. Saya nggak punya uang. Kalian itu punya otak dipakai nggak sih? Pantesan aja klien saya itu nggak mau melanjutkan proyek ini. Ternyata ini alasannya. Iya. Gara-gara kalian berdua, kalian bilang sama saya kan udah beres semua tanah. Tapi kenapa jadi kayak gini? Kalian jangan malu-maluin saya ya. Bu Putri, tenang dulu Bu. Tenang dulu Bu, kita bisa jelasin semuanya. Mas, ini beneran surat-surat ini asli semua kan? Iya, Mbak, asli. Mbak silakan cek ke agraria kalau nggak percaya, Mbak. Tapi kenapa kemarin di pengadilan udah clear ya, nggak ada masalah apa-apa lagi, tapi kenapa kalian datang ke sini malah Ya. malah bawa bukti-bukti kayak gini? Ya, kita mana mampu, Mbak, aju banding ke pengadilan. Ujung-ujungnya kan harus uang. Kita nggak punya uang sebesar itu, Mbak. Oh, ternyata ini sebabnya kalian tadi pagi itu buru-buru. Iya, Mbak. Iya. Mas, udah tenang aja. Untuk masalah tanah ini pasti beres kok. Nih. Tapi Bu, bayaran kita kan kalau itu nggak jalan kita nggak dapat
Bayaran apa? Nggak dapat apa? Nggak dapat uang? Kalian bisa bayangin nggak? Hah? Kalian bisa bayangin nggak betapa ruginya saya, betapa malunya saya, muka saya mau ditaruh di mana kalau sampai klien saya itu tahu kalau kepercayaannya itu dibohongi sama kalian berdua. Kalian jangan-jangan gara-gara uang kalian jadi kayak gini, iya? Bu, kita ini juga serba salah loh, Bu. Posisi kita ini juga di ujung tanduk. Ibu kasih pilihan kepada kita, kalau kita tidak menjalankan proyek itu dengan tuntas, kita nggak dapat bayaran. Kan ini semata-mata juga kita ini karena keterpaksaan, Bu. Iya Bu, kita juga korban di sini Bu. Ya tapi kalian sebagai orang berpendidikan, kalian nggak akan melakukan hal sekotor ini. Kalian tahu nggak? Di dunia kerja seperti ini, itu harus dan wajib ada tuntutan. Kalau kalian nggak mampu menjalankan perintah dari saya, kalian bisa bilang kan dari awal, bisa ngomong kan saya secara baik-baik. Hah? Saya bisa gantikan kalian berdua dengan orang lain yang lebih mampu. Bukan dengan cara yang picik seperti ini. Kalian mikir nggak? Kalau ulah kalian ini bisa membuat beberapa keluarga itu jadi terlantar. Setuju. Seandainya keluarga kalian yang terlantar, kalian mau? Hah? Enggak Bu. Enggak kan? Makanya punya otak itu dipakai, bukan cuma ditaruh. Katanya pendidikan, lulusan terbaik. Nyatanya apa? Mbak, ini terus jalan keluarnya gimana, Mbak? Gini Mas, saya... Ini apa? Itu waktu saya, Mbak. Oh, Iya, Bu. Biar saya amankan. Pero kamu urus ini ya. Baik. Oh, Mbak, masih banyak warga-warga di sana. Ya udah gini aja Mas. Besok atau besok lusa saya usahakan datang ke sana untuk meninjau langsung ya, untuk bisa bertemu langsung dengan warga-warga di sana ya. Ya. Tapi rumah kita nggak digusturkan, Mbak, dan tanah kita menjadi milik kita lagi kan, Mbak? Tenang aja, saya tidak akan securang itu, saya tidak akan melakukan hal seperti itu karena saya masih punya hati. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak. Mbak itu bagaikan bidadari yang turun dari surga. Mbak itu baik banget. Alah, gak usah pegang-pegang tahu. Kurang ajar ya. Kalian udah salah masih nyolot lagi. Udah ya, udah cukup saya malu gara-gara kalian. Saya udah nggak mau lagi punya karyawan kayak kalian. Kalian mulai hari ini saya pecat. Vero, Baik, Bu. kamu tahu tugas kamu kan? Ya, Bu, saya sudah tidak betah diatur Bapak Rizky sama Bapak Bu Vina, Bu. Dia tadi juga ikut loh, Bu. Bu, kita serius cuma kita berdua dipecat, Vero enggak? Saya cuma disuruh Bapak kan. Langsung disuruh. Udah. Saya udah pusing dan saya udah muak lihat muka kalian berdua di sini. Ayo. Silakan, Pak. Bu. Apa? Vero, Kamu balik ke rumah, kabarin semua warga kalau tanah kita jadi milik kita lagi dan rumah kita nggak akan digusur. Buruan. Bentar ya, Fer. Sebentar lagi aku akan makan. Buruan. Mas. Minta maaf ya. bentar ya Mas. Vero, Iya, Bu. tolong kamu kasih ini ke pengacara saya ya, biar dia yang ngurus semuanya. Siap. Yaudah. Mas, sekali lagi saya minta maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Saya benar-benar nggak tahu kalau ada insiden sebesar ini. Sekali lagi saya terima kasih ya, Mbak. Mbak sudah. Ini Pak Ferry ya, Mas Ferry. Vero, cepetan. Itu pengacara saya bentar lagi mau keluar. Baik. Mas, saya mohon maaf ya, Mas. Saya hanya ditugaskan tadi. Ya, gak apa-apa. Sampai mana kita? Iya, tadi saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Oh, saya juga terima kasih banyak. Mbak sudah membantu saya, kehidupan saya dan warga-warga di sekitar. Iya, saya tahu Mas. Saya tahu rasanya dalam posisi sulit seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tidak menyulitkan orang lain. Oh iya, Mas udah dari tadi pagi di sini? Iya, Mbak. Aduh, ini udah sore banget lagi. Mas belum makan ya? Belum dari tadi. Ya udah, kebetulan saya juga mau makan. Ikut yuk, kita makan bareng. Iya, Mbak. Ya udah, yuk. Nanti sekalian bantuin saya untuk cari bengkel mau servis mobil. Oh iya, saya tahu bengkel yang bagus untuk mobil Mbak ini. Yuk. Mari. Atau saya yang nyetir? Emang bisa? Bisa. Oh boleh, silakan kalau bisa. Ya. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan
semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah bisa